Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah tentang filsafat pendidikan Islam. Presentasi ini mencakup konsep dasar filsafat pendidikan Islam, landasan filosofisnya, pemikiran tokoh klasik Al-Ghazali, serta konsep pendidikan menurut beliau dan implikasi aliran filsafat terhadap sistem pendidikan Islam. Mari kita bahas bersama. Yang pertama, konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam didasarkan pada prinsip tauhid, yaitu keesaan Allah sebagai landasan utama dalam pendidikan. Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang bermoral, bertakwa dan berakhlak mulia, tidak hanya mengembangkan aspek intelektual tetapi juga spiritual dan sosial. Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber utama dalam menentukan tujuan, metode, dan nilai pendidikan Islam. Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, melainkan proses pembentukan karakter dan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Metode pengajaran menentukan pembelajaran aktif dan pengalaman langsung, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing murid untuk mengeksplorasi dan merenungkan nilai-nilai Islam. Dan yang kedua ada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam pendidikan Islam. Dalam filsafat pendidikan Islam terdapat 3 landasan utama. Yang pertama yaitu ontologi, membahas hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi baik jasmani dan rohani dan intelektual yang harus dikembangkan secara holistik. Sedangkan epistemologi menjelaskan sumber pengetahuan yaitu wahyu serta akal dan pengalaman manusia sebagai alat memperoleh ilmu. Dan yang ketiga yaitu aksiologi, menekankan nilai dan etika pendidikan, yaitu pembentukan moral dan karakter yang sesuai dengan ajaran Islam sebagai utama pendidikan, tujuan utama dari pendidikan. Yang ketiga, dari ketiga landasan ini menjadikan pijakan dalam merancang sistem pendidikan Islam yang menyeluruh dan berimbang. Yang akan kita bahas yaitu pemikiran tokoh klasik Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah salah satu tokoh klasik terpenting dalam filsafat pendidikan Islam. Beliau menekankan bahwa pendidikan harus membentuk insan kamil, yaitu manusia yang sempurna baik secara spiritual, moral, dan intelektual. Menurut Al-Ghazali sendiri, tujuan pendidikan adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan mendekatkan diri kepada Allah dan membentuk akhlak mulia. Ilmu harus digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk hal yang sia-sia. Guru memiliki peran sentral sebagai pembimbing dan teladan bagi murid. Metode pendidikan yang beliau anjurkan adalah dengan keteladanan, pembinaan budi pekerti, dan interaksi personal yang holistik. Lingkungan yang baik juga sangat penting dalam mendukung perkembangan murid. Kurikulum menurut Al-Ghazali harus seimbang antara pendidikan agama dan aspek pragmatis. Dengan prioritas pada pendidikan keimanan dan akhlak, pendidikan karakter menjadi fondasi utama agar ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dengan benar dan bermanfaat. Yang akan selanjutnya kita bahas yaitu konsep guru, murid, kurikulum, metode, dan media evaluasi pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Guru sendiri yaitu sebagai pembimbing yang ikhlas dan menjadi teladan moral bagi murid. Sedangkan murid adalah subjek yang memiliki potensi untuk dikembangkan secara menyeluruh. Kurikulum yaitu berbasis Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengintegrasikan ilmu, agama, dan pengetahuan umum dengan penekanan pada nilai-nilai moral. Metode pembelajaran aktif, diskusi, dan pengalaman langsung dan refleksi spiritual. Media yang digunakan yaitu bisa berupa kitab, lingkungan, pengalaman nyata, dan teknologi yang sesuai dengan nilai Islam. Evaluasi dilakukan secara holistik, mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik untuk memastikan pembentukan karakter dan pengetahuan berjalan seimbang. Konsep ini menegaskan bahwa pendidikan Islam menurut Al-Ghazali adalah proses pembentukan manusia seutuhnya, bukan hanya intelektual semata. Aliran filsafat dan implikasinya terhadap sistem pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, beberapa aliran filsafat yang mempengaruhi antara lain yaitu teosentris yang menempatkan Allah sebagai pusat
pendidikan dan yang sesuai prinsip tauhid. Dan yang kedua yaitu rasionalisme yang menentukan akal dan logika sebagai alat memenuhi ilmu seperti pemikiran dari Ibnu Sina. Dan yang ketiga yaitu humanisme Islam yang menekankan pengembangan manusia secara utuh dan beradab seperti yang dikembangkan oleh Al-Atas. Implikasi-implikasi aliran ini terlihat dalam sistem pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai spiritual dan intelektual serta menekankan pembentukan karakter dan akhlak mulia. Demikian presentasi singkat mengenai filsafat pendidikan Islam dan pemikiran Al-Ghazali. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi dalam mengembangkan pendidikan Islam yang holistik dan bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.